Sering terjadi klien dengan satu tersangka itu terkatung-katung. Ini menimbulkan satu ketidakpastian hukum menyangkut nasib sebagai tersangka. Kenapa harus menghukum orang yang tidak bersalah? Praktik hukum di Indonesia kerap menjadi sasaran kritik, terutama soal kepastian hukum. Tidak jarang, kasus ditangani sekian lama tanpa ada kejelasan ujung pangkalnya. Hal ini banyak dinilai merugikan mereka yang telah menyandang status sebagai tersangka. Ini pula yang dirasakan para tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Pratama, RSP Boking, di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sering terjadi klien dengan satu tersangka itu terkatung-katung karena ada ketidaksinkronan antara apa yang harus dilakukan polisi untuk PP 19, apa yang harus diarahkan, apa yang harus dilengkapi, itu tidak terwujud, sehingga habislah batas waktu katakanlah 60 hari. Ini menimbulkan satu ketidakpastian hukum menyangkut nasib sebagai tersangka. Proyek pembangunan rumah sakit ini dikerjakan menggunakan anggaran dana alokasi khusus DAK dan dana alokasi umum DAU pada 2017 sebesar 17,4 miliar. PT Tangga Batu Jaya Abadi yang beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas, Kemayoran, Jakarta terpilih sebagai rekanan setelah mengalahkan 19 perusahaan lainnya. Kasus dugaan korupsi RSP Boking ditangani tak lama setelah diresmikan oleh Bupati Timur Tengah Selatan pada bulan Mei 2019. Ini lantaran ditemukannya kerusakan pada bangunan rumah sakit tak lama setelah peresmian. Bahkan disebut ada kerugian negara lebih dari 16 miliar atau lebih dari 90% anggaran proyek. Penyidik unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Timur Tengah Selatan melakukan penyelidikan setelah mendapat laporan adanya dugaan korupsi dalam pembangunan rumah sakit tersebut. Pada 2020, Polda Nusa Tenggara Timur mengambil alih. Pada Oktober 2023, Polda menetapkan dan menahan 5 tersangka untuk kasus ini. Di sisi lain, berkas penyidikan para tersangka yang dilimpahkan Polda ke Kejati NTT berstatus P19. Ini berarti berkas dikembalikan dengan sejumlah petunjuk yang mesti dipenuhi oleh penyidik. Dalam beberapa kali pelimpahan, jaksa tetap menilai polisi gagal memenuhi petunjuk untuk melengkapi berkas sehingga terbitlah P18. Dengan kata lain, batas waktu penahanan tersangka telah habis dan para tersangka harus dikeluarkan dari tahanan dengan status lepas demi hukum. Joko Sumpeno, pengacara tersangka MZ, menilai seharusnya polisi menghentikan penyidikan kasus ini, sebab dia merasa tidak ada cukup bukti yang kuat untuk melanjutkannya. Satu di antaranya berkaitan dengan jumlah kerugian negara. Berkaitan dengan hal ini, Joko telah menyampaikan surat resmi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 1 Desember 2023 dan tanggal 17 April 2024. Pada intinya,
Joko meminta agar KPK sebagai koordinator supervisi penanganan perkara ini memerintahkan Polda NTT menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dalam jawabannya, KPK menyatakan bahwa wewenang untuk melanjutkan penyidikan kasus ini atau untuk menghentikannya tetap berada di Polda NTT. Karena itu, pada tanggal 22 April 2024, Joko mengirimkan surat kepada Propam Mabes Polri dengan permohonan yang sama, yaitu penerbitan SP3. Klien kami dalam kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Timur Tengah Selatan, pembangunan rumah sakit di Booking, rumah sakit di Pende. Ini dia ingin kalau memang waktu telah habis 4 bulan dia sudah menjalani hukuman, itu status tersangkanya ditinjau kembali dan kepada Polda NTT untuk menerbitkan SP3, surat perintah penghentian penyidikan terhadap baik yang namanya terhadap klien kami MZ, kemudian GA dan HD dan yang lainnya juga, sehingga dia memperoleh kepastian hukum atas kasusnya. Joko sebaliknya mendorong polisi untuk mengarahkan penyidikan kepada penyelenggara negara, dalam hal ini kepala daerah. Salah satunya berkaitan dengan penggunaan dana alokasi umum dalam proyek ini. Dan jangan lupa bahwa ini menyangkut ada penyalahgunaan DAK dan DAU yang campur aduk di situ di Kabupaten Solo itu, yang sebenarnya kenapa saya bertanya penyidik Polda Metro Jaya tidak mengarahkan penyidikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timur Tengah Selatan dan tentu juga Bupati. Kenapa harus menghukum orang yang tidak bersalah, mengarahkan hukuman kepada orang yang kesalahannya, unsur-unsur pidananya tidak terpenuhi, tidak cukup dengan 2 bukti saja. Kerugian negara yang tidak bisa dipastikan, kemudian rumah sakit itu masih berfungsi sampai sekarang.